Oke, selamat datang di materi tentang editing konten multimedia. Jadi waktu kita presentasi, ilustrasi di belakang keluar video, gambar dan lain-lain. Nah, ini kita perlukan untuk menambahkan informasi dari materi yang kita bahas. Di sini saya gunakan OpenShot ya. OpenShot itu software editing video yang gratis dan ringan. Jadi sederhana tapi powerful. Sedangkan kalau orang yang profesional biasanya menggunakan Adobe Premiere Pro dan lebih profesional lagi ke After Effects. Nah, kali yang di sini kita gunakan yang OpenShot. Fiturnya cukup lumayan, bisa kita gunakan untuk presentasi ini dan mudah, saya kira ya. OpenShot itu bisa di-download di openshot.org. Di sana bisa di-download secara gratis dan bisa multi platform, bisa Windows, bisa macOS maupun bisa Linux. Oke, saya buka OpenShot. Kita tunggu sebentar. Sudah buka belum? Oke, maaf. Oke, sudah buka. Kita tunggu tampilan dari OpenShot video editing. Nah, di sini tampilannya seperti ini biasa. Pada umumnya ada menu, biasanya di sini belum tampil ya propertinya. Nah, ini loh, panel properti. Kalau yang awal itu belum tampil. Biasanya menggunakan view advance, kita atur atau view simple kayak ini ya. Awal itu ini. Jadi kalau kita tahu seperti ini. Nah, untuk menampilkan properti nanti gampang. Oke, kita masuk ke file import ya. Sebentar. Kita masuk ke file import. Ini kita tinggal drag saja dari Explorer. Misalnya kita masukkan di sesi editing di sini, filenya saya simpan di 01. Nah, di sini ada beberapa file format, yaitu video monokromatik atau dikasih green screen dan full gambar JPEG yang tidak transparan dan transparan, yaitu background transparan PNG formatnya. Sedangkan kalau video yang transparan menggunakan green screen. Kalau nggak pakai green screen nggak bisa transparan nanti kayak JPEG. Jadi videonya perlu tambahan. Oke, kita seleksi semua, saya drag semuanya ini. Terus saya masukkan ke project ya. Ini ada project, ada transition untuk 2 klip video yang terjadi efek transisi. Jadi dari klip 1 ke klip 2 akan terjadi perubahan. Misalnya fade in, fade out. Terus ada efek. Kalau efek adalah perubahan secara spesial, efek spesial. Kita masuk ke project di sini ya. Kita klik project, terus kita drag ini, masukkan ke project. Nah, di sini kalau kita lihat ada would you like to import
MVI0101 JPEG as an image sequence, artinya image yang berurut menjadi suatu video. Yang statik ini jadi video. Kita tidak menggunakan yang video, jadi kita butuh video sendiri dan butuh gambar sendiri. Jadi kita tidak perlu digabung image-nya. Jadi no. Oke, selesai. Kalau sudah selesai, baru kita masuk ke title ya. Di sini judulnya belum ada title-nya. Kita klik untuk menambahkan title. Jadi track sini adalah tempat project nanti yang kita susun secara urut. Yang track atas 5 itu biasanya yang ditampilkan dulu. Yang track yang bawah ini 4, 3 itu akan cuma ditampilkan di bawah ini, jadi bertumbuh. Yang kelihatan duluan adalah yang track 5. Yang track 4 akan ketutup kalau tidak ada transparan background. Oke, selanjutnya masuk ke title ya, bikin judul dulu. Kita masuk ke menu title. Nah, di situ ada title. Kita klik title. Kita pilih yang tengah saja ya, ini kamera border. Kita klik. Ini ada title. Kita ganti namanya sesuai dengan mata kuliahnya. Tata suara. Oke, selanjutnya mungkin kita ganti fontnya, mungkin Arial saja yang umum, Arial, terus 20. Saya selesai, saya ketik. Yang di sini font merubah jenisnya, kemudian teks, warna teks, warnanya putih saja. Terus backgroundnya warna putih. Kalau untuk News Advanced Editor artinya ini teks ini bisa diubah tapi menggunakan software lain, yaitu Inkscape. Inkscape itu software desain vektor yang gratis pula. Oke, kita ambil yang ini. Nah, title sudah masuk. Kita masukkan dalam track teratas. Kalau kita lihat, kalau ingin bergerak antar ujung dari klik, kita klik ini. Oke, kita masuk ke ujung awal itu 01. 01 artinya adalah frame-nya. Frame-nya 01 sampai 24. Sedangkan yang ini adalah detik, ini menit, ini jam. Jadi kalau kita klik ke sana, ini 10 detik saja. Saya kira terlalu besar 10 detik. Saya ubah jadi 5 detik saja. Ini masih 7, 6. Ya, ini cukup sudah. Kalau ingin zoom, ini bisa di zoom. Nah, kita bisa lihat angkanya. Ini mengecilin zoomnya, tampilannya. Nah, kita bisa tahu time-nya. 01, 02, 04, 05 ini. Kita mau di sini. Ini kita lihat time-nya 03. Oke, sudah pas 5 detik. Kita zoom-nya buka lagi, geser. Kita masukkan background monokromatik dari video ini, terus kita masukkan ke sana. Kalau kita zoom-nya ini masih kelihatan ya. Kita pilih. Oke. Nah, di sini
video monokromatik dengan green screen, artinya ini bisa dihapus nanti jadi transparan. Kalau kita lihat, kita play dari awal. Action. Nah, di sini suaranya masih kecil. Suaranya masih kecil. Jadi perlu saya besarkan nanti suaranya. Nah, kita lihat di sini suaranya kecil. Kita ulang lagi, kita play. Action. Kita berjumpa kembali. Nah, suaranya kecil, sehingga saya perlu membesarkan volume. Nah, ini propertinya belum keluar ya. Kita klik kanan sini untuk menampilkan properti. Klik. Nah, di sini keluar properti dari clip ini. Jadi alpha itu transparannya, angkanya 1 berarti tampak, kalau 0 itu tidak tampak. Nah, kita cari audio itu namanya volume. Nah, ini volume. Kalau kita lihat ini sudah maksimal ya. Artinya tidak bisa diedit lagi. Kalau gitu kita naikkan dengan double klik dengan angka 5. Kita coba lagi klik. Action. Kita berjumpa Suaranya kembali. sudah lumayan jelas. Cuma di situ ada suara action. Jadi saya zoom lagi birunya biar kelihatan besar. Kalau kita lihat di sini, kita lihat timeline-nya. Action. Nah, ini action sampai sini. Nah, suara ada di sini dimulai. Jadi kita masukkan volume di sini besar, nanti di sini kecil. Jadi dua sisi ini saya kecilin volumenya menjadi 0 biar nggak kedengaran actionnya tadi. Terus yang di sini saya naikkan volumenya jadi 5. Artinya mengalami perubahan dari 0 menuju 5 dan seterusnya 5. Nah, yang terakhir yang di sana ini kembali 5. Nah, kita harus ubah angka yang di sana dengan cara masuk ke ujung. Ini ada warna hitam, warna ini ada keyframe warna hijau. Kita ganti angkanya jadi 0. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi 0 timeline-nya, baru di sini ada perubahan naik menjadi volumenya level 5 ke atas dan seterusnya. Oke, sekarang zoomnya kita itu lagi, kita play lagi dari sini ya, posisinya. Kita berjumpa kembali di mana kita akan Ini selesai. Di sini audionya sudah ada perubahan. Selanjutnya kita butuh efek yang menghilangkan hijau tadi menjadi kromatik. Itu artinya menjadi efek transparan. Jadi kita masuk ke tab yang namanya efek, cari kromatik. Ini ada kromatik. Kita drag, geser, masukkan ke klip ini yang kita ingin hilangkan monokromatiknya, green screen-nya. Oke. Setelah itu ada tulisan di sini C. Artinya ini adalah properti C. Yang sekarang yang kita aktif adalah properti dari video kromatiknya. Sekarang kita klik C. Nah, ini sudah berubah ke kromatiknya. Kita klik ini. Nah, di sini properti dari chroma key itu ada fuse
ada ID, ada key color. Jadi key color ini adalah untuk mengambil warna apa yang akan dihilangkan. Nah ini hitam, jadi kita ambil warna, kita double klik, nanti keluar select color, terus pick, kita atur picknya. Oh, tak kelihatan ya. Oke, saya ulang lagi, saya ubah sekali. Nah ini kita bisa lihat di sini views dan key color. Kita double klik key color, maka akan muncul pick screen color. Kita klik, terus kita cari warna hijau yang kita ingin. Kalau ke sini coklat ya, kita ambil yang hijau yang ingin kita hapus jadi transparan warna ini. Kita oke. Nah kalau kita lihat di sini, ternyata masih ada pinggir-pinggirnya masih hijau. Artinya apa? Kurang besar busnya nilainya. Coba kita besarkan. Masih hijau. Ternyata maksimal 25 tapi masih hijau. Caranya kita double klik ini. Terus kita masukkan angka lain yang besar. Contoh 100. Masih ada hijau. Kita masukkan 200. Sudah mulai hilang. Coba kalau kita masukkan 300. Sudah mulai hilang, tapi ada hijau sedikit. Mungkin 350. Oke, di sini sudah mulai hilang. Oh iya, untuk tata suara itu kelihatan kecil ya. Kalau kita lihat di sini sudah ini, tapi judulnya masih kecil. Kita skala ya. Kita masuk ke terakhir, kita klik ini, kita klik. Masuk ke tata suara, skalanya kita atur, skala X, skala Y nya kita atur 2 kali ini. Ini, maka tata suara akan besar seperti ini. Coba kita play lagi. Ya, setelah selesai. Sekarang backgroundnya hitam. Artinya berarti ini sudah transparan, jadi bisa kita sisipkan video overlay atau gambar overlay. Di bawahnya di track 4. Di sini kita masuk ke project file lagi. Transition kita ke project file. Kita masukkan yang ini. Kita drag ke sini. Kita paskan kalau sudah pas tengah-tengah ya. Pas pinggir itu ada warna garis biru ya. Kita klik. Kalau kita lihat di sini sekarang sudah berubah. Tapi ini terjadi masih belum pas ya warna hitam. Oke, kita atur skalanya ini, kita klik. Terus skalanya kita atur kemungkinan sekitar 1,2. Ya. Ini saya ganti 1,2. Sudah pas. Kemudian kita masukkan yang ini sini. Supaya snap ini itu pakai ini ya, snapping enable. Kalau ini dicentang gini nggak snapping. Nah, snapping. Jadi kita gunakan ini, diaktifkan supaya snapping langsung nempel. Oke, selanjutnya ini coba kita lihat. Kurang juga. Kita skalanya kita ganti seperti tadi 1,2. Skalanya saya ganti 1,2. Oke, kita lanjutkan yang ini. Kalau kita lihat di sini kurang ya, kurang lebih 2 kalinya lagi. 1,4. Kurang sedikit, 1,5. Ini juga sama di proporsional, jadi 1,5. Dan saya ingin mengubah posisinya ini ada di sana. Coba kita lihat. Kita bisa aplikasinya di
ada ini ya. Oh, ada keyframe di sini. Saya hapus keyframe ini. No keyframe di kanan. No keyframe. Ini kita masuk terakhir saja. Kalau pas ini kita pakai ini ujung. Terus kita ganti angkanya 1,45. Ini 1,45. Ini kita lihat lagi dulu. Ini saya buka lagi. Bisa aplikasikannya di. Selanjutnya kita perlu mengubah ini posisinya di sana. Jadi awal yang di sini, di posisi sini masih tetap. Saya ubah ke posisi yang sana. Sekitar skalanya kita klik yang ini ya, karena yang diubah yang ini, klik ini, kita klik ini. Terus skala position ya, location it nya kita pindah pelan-pelan sekitar segini atau 3,7. Ini otomatis tambah keyframe dulu untuk menyimpan posisi di sana. Nah, biasanya di sini Mas juga ngikut, jadi supaya ini jadi bergeser gini lambat ya. Ini maka kita perlu di posisi ini 0 juga sama. Saya perlu zoom dulu. Saya dekatkan dengan keyframe ini. Keyframe-nya hijau. Saya geser sedikit. Sini saya tambahkan keyframe ini 0 supaya nggak terat. Oke, saya naikkan lagi. Kalau kita play lagi, suara yang hasilnya kita bisa aplikasikannya di secara otomatis pindah di posisi sama. Selanjutnya kita menambahkan satu lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, posisinya ada di sana, kurang ke pinggir ya. Saya perlu ke pinggir sana, berarti lokasinya saya geser. Nah, ini biasanya kalau diklik di sini, ini ada keyframe. Nah, ini kita hilangkan dulu keyframe. Kita mulai dari posisi ujung. Jadi gunakan yang ini untuk ujung. Terus ini kita geser. Oke. Sekitar minus 18. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Kita masuk ke keyframe yang ini, ujung yang ini. Kita tambahkan posisi ke sana. Jadi lokasi X yang di posisi klip ini kita geser. Oke, selanjutnya ini kita geser lokasinya. Oke. Kita masuk ke posisi yang ujung. Kita atur posisi ini kembali ke tengah lagi. Ini kita klik di ujung ini, kita atur angkanya 0 supaya posisinya kembali di tengah. Terus kita zoom
Ini supaya kelihatan. Kita geser sedikit dengan angka yang 3,7 tadi, location 0,37. Artinya di posisi ini harus di layak 0, kemudian sebagai ini seperti ini kita atur angkanya jadi 0,37. Nah, sudah tampak gitu. Ada perpindahan, kita view zoomnya lagi, nah kita bisa lihat. Terus kita tambahkan yang ini saja. Kalau ini detail ya, ini pas, kita view zoom ini, baru kita geser. Oke, ini sudah posisinya. Kita kembali buka zoomnya, terus selesai. Kita lihat hasilnya dari awal. Agak melek ya. Oke, kita berjumpa kembali di mana kita akan belajar tentang aplikasi Perpindahan banyak bisa. untuk film, Nah, proses produksi. ini saya ingin perlu animasi di sini. Saya klik kanan, saya animate, start animasinya dari edge ke center. Jadi edge-nya dari posisi kiri to center, terus klik kanan lagi, animate, akhir animasinya dari posisi tengah ke kanan. Coba kita lihat. Dengan proses produksi tersebut kita bisa bikin, oh ada kesalahan, kebalik ya. Oke, kita klik lagi, kita ulang animate, no animation, kita hapus, kita ulang lagi, animate, start clip dari pinggir ke tengah, left, start animate untuk akhir dari klip dari tengah ke kanan. Oke, kita ulang lagi. dengan proses produksi tersebut kita bisa bikin musik director, kita juga bisa bikin ilustrasi, kemudian kita bisa juga menjadi. Kita coba yang ini sama seperti tadi, kita tambahkan animate start untuk dari pinggir to center, edge and to center, left, terus di kanan lagi animate, akhir animasi dari center to right. Oke, selanjutnya yang ini animate start masuk ke dari sisi ke tengah ya, di kanan, animate akhir animasinya dari tengah to kanan. Oke, kita lihat hasilnya. Jadi musik Ini sudah dari perkenalan dengan beberapa alat-alat yang nada-nada yang harus. Oke, sudah selesai. Cuma nge-lag ya suara. Oke, yang ini perlu warna hitam.
perlu warna putih, saya perlu tambahkan screen warna putih ya. Perlu warna putih, jadi saya ambil screen gambar putih. Di sini ada sesi, ada solid color. Saya ambil yang ini putih, saya import drag. Oke, selanjutnya kita masukkan ini ke sana. Nah, terus terakhir di sisi ini. Oke. Oh, ini juga kurang lebar. Saya atur posisi ininya, skalanya 1,2. Ini skalanya 1,2. Oke. Nah, ini sudah. Sudah selesai. Saya kembali ke awal. Ini project sudah selesai, tinggal kita ekspor. Jadi kita simpan dulu projectnya, tapi kapan bisa kita edit ulang. Misalnya kita kasih nama editing ke-1. Kita simpan. Setelah itu kita ekspor. Ekspor menjadi video. Itu namanya ekspor video. Kita klik. Nah, di sini kita kasih nama editing 01. Formatnya MP4. Ekstensinya dengan format H.264. Ini biasanya lebih umum untuk gadget. Untuk YouTube itu pakai format ini dengan HDTV 720. Ini normalnya kalau 24 itu biasanya untuk film bioskop, kalau 30 biasanya elektronik. Ya, kualitasnya kita medium saja biar tidak terlalu berat. Dan kita simpan di sesi editing. Kita ekspor. Untuk ini kan agak lama ya. Saya pause dulu videonya supaya enggak makan waktu ya. Saya pause. Ya, pause dulu. Oke. Sudah hampir selesai. Nah, ini sudah done, artinya sudah selesai. Nanti banyak disimpan di sisi editing dan nama editing 01 MP4. Oke, saya done karena sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat ke filenya. Ini file yang sudah diedit tadi, yang ditambahkan ilustrasi-ilustrasi tadi. Jadi kalau kita play, kita berjumpa kembali di mana kita akan belajar tentang bagaimana kita membuat tata suara yang proses pembuatannya kita bisa menggunakan aplikasi. Banyak aplikasi yang juga bisa digunakan dalam pembuatan tata suara yang hasilnya kita bisa publikasikannya di untuk film, untuk televisi ataupun untuk animasi. Jadi dengan proses produksi tersebut kita bisa bikin musik director, kita juga bisa bikin ilustrasi, kemudian kita bisa juga menjadi musik komposer dari sebuah soundtrack. Untuk selanjutnya kita akan mengenalkan perkenalan dengan beberapa alat-alat yang berfungsi untuk membantu kita dalam proses produksi musik. Selain
nada-nada yang harus dipelajari. Oke, demikian tutorial untuk menambahkan konten multimedia di backgroundnya ya. Oke, terima kasih. Selamat berjuang untuk membuat materi yang berisi konten multimedia. Semangat!